Pada kesempatan ini kita akan mengoperasikan point of sale di sistem ERP Odoo. Di sini sudah ada menunya, klik point of sale. Kita lihat di sini sudah ada 3 menu kasir, yang mana salah satunya sudah aktif dengan user yang lain. Di sini user kasir yang aktif. Kita coba gunakan yang tidak ada usernya, seperti ini, di Cafe Harmony. Klik new session, tunggu sebentar. Ya, inilah tampilan dari table di indoor. Bisa kita pilih juga ada table di outdoor ya. Jadi semua ini bisa kita konfigurasi dengan mengedit tanda pensil ini dan mengklik salah satu ikonnya. Di sini kita bisa perlebar seperti ini ya. Bisa juga kita ubah bentuk menjadi kotak. Nah, ini tergantung kebutuhan dari kafenya sendiri, seperti apa meja-meja ini dibentuknya. Selain itu bisa kita kasih warna dengan warna-warna yang sudah tersedia, dan untuk teksnya bisa kita edit, misalnya dengan menyebutkan seperti ini ya. Kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi warna dari teks ya. Nah, ini sudah seperti ini ya. Untuk penutupnya bisa kita klik pensilnya, dan ini sudah tidak bergerak lagi. Kalau diklik dia masuk ke dalam menu. Nah, inilah menu yang kasir untuk cafe atau bar atau minimarket. Bedanya minimarket dengan tampilan untuk resto itu di depan. Di sini bedanya. Kalau di resto ini pasti ada tampilan meja ya di resto, karena kita harus mengisi meja ini diisi oleh siapa dan kapasitasnya berapa orang. Ini harus diisi. Nah, untuk tampilan point of sale-nya ini ada perbedaan antara yang minimarket dengan yang resto. Kalau yang minimarket dia tidak perlu ada split, bill, transfer, dan guys. Note juga tidak ada. Jadi yang bagian atas ini tidak ada tampilannya di minimarket. Karena ini resto dan resto ini dine in. Bedanya dine in dengan take away. Kalau take away itu dia tidak dilayani atau bayarnya di depan. Itu yang take away. Tapi kalau dine in bayarnya di belakang. Setelah dilayani dikasih bill baru bayar. Itu yang dine in. Oke. Nah, jadi saya coba akan bertransaksi dengan dine in di meja yang meja hitam tadi ya. Satu absolute blue, kemudian dia tambahkan lagi dengan Baileys iris cream. Cukup ini dulu. Nah, setelah dia pesan, waitressnya kan ke balik ke bar untuk mengirim pesanannya. Ya, sambil menunggu customer ini selesai, kita bisa juga melayani yang lainnya dengan membuka meja yang lain, mungkin seperti ini. Nah, boleh juga kita isi di sini tamunya ada berapa. Oh, yang datang ada 2. Nah, ini seperti ini ya. Setelah dipesan ya kita tinggalkan saja. Nah, di sini ada sofa tersendiri, ini yang VIP-nya. Nah, katakanlah tamunya ini dia bisa 8 ya, terus dia pesan. Oke, sudah pesan ya. Nah, setelah pesan ini dia bisa pindahkan ke menu utama lagi ya.
tadi ada 3 transaksi yang sudah dilakukan di meja-meja yang indoor dan outdoor ya. Di indoor ada 2 meja, di outdoor ada 1 meja. Ya, ternyata di outdoor ada yang minta bill di sini nih, meja 1, meja 13 minta bill. Nah, maka di print lah bill ini. Print billnya. Nah, print bill ini bukan langsung terima duit ya. Dia artinya dibuatkan tagihan untuk dikasih ke pelanggan. Oke, di print, setelah di print, nah, balik lagi ke menu utama dan kembali ke layar utama sampai nanti bill itu datang dengan pembayarannya ya. Oke, terus dia melayani yang lainnya juga, bisa sambil di meja 4 ya, dia bisa lakukan transaksi. Nah, jadi aktivitas di kasir ini tidak terganggu dengan posisi apakah ini sudah bayar atau belum ya. Dia hanya bisa kita lihat di sini yang mana di sini ada tanda satu ini artinya adalah satu transaksi atau satu stroke ya, satu stroke ya. Ada kejadian seperti ini terutama di dine in ya. Meja 1 dengan meja 4 ini berkawan, teman ya. Kemudian meja 4 minta digabung ke meja 1. Nah, seperti ini jadinya. Tabel 4 ditransfer ke meja 1. Kalau kita lihat di tabel ini ada 2 struk. Tagihan meja 4 dan tagihan meja 1. Ya, itulah yang namanya transfer joint table. Ya. Kemudian di satu sisi di sini ada kebutuhan, kan banyak nih 8 orang, mungkin di split pembayarannya kan cukup besar. Di split pembayarannya, dipilih pembayaran pertama siapa, dibuatkan paymentnya, katakanlah non tunai, validate ya, sudah ya, 1 dibayarkan. Masih ada di sini yang kurang, masih ada sangkutan 2 pembayaran. Ini pembayaran yang kedua. Ini yang namanya split bill. Ya, selesai. Ini kosong. Ya, artinya kita bisa melayani customer ini dengan pembayaran yang digabung atau pembayaran ini masing-masing. Tapi kita tidak bisa pukul rata ya. Ini hanya per baris transaksi sesuai dengan jumlahnya. Kalau ada 4 bagi 4 ya masing-masing 1, nggak bisa dibagi rata-rata. Oke. Kemudian kita kembali ke meja yang tabel ini. Nah, bill sudah ditagih, lakukan pembayaran. Oke, di sini pembayarannya kita payment, dia bawa duit misalnya hanya 300.000 ya, dia bayar cash 300.000, selebihnya dia bayar non tunai. Ini bisa terjadi, kita multiple payment. Ini bisa terjadi dengan debit kartu kredit atau OVO dan sebagainya. Sistem ini tidak interaksi langsung dengan e-wallet, kartu kredit edisi dan sebagainya. Tapi sistem ini mencatat, membedakan mana yang tunai dan mana yang non tunai. Ini sudah umum. Kadang di sini ada multi paymentnya, kita bisa tambahkan, ada yang e-money, OVO dan lain sebagainya, ada terus sampai panjang. Ya, ini tergantung kebijakan dari restonya. Oke, ini saya validate, artinya nih sisa 695.000 nya adalah dibayar dengan non tunai. Validate. Ya. Oke, selesai. Nah, ini transaksi pembayaran untuk yang multi payment ya. Kita nggak bisa closing karena masih ada 1 table lagi yang belum bayar. Nah, kita harus closing dulu di sini paymentnya. Nah, di bill billnya kita lewati aja, langsung ke payment.
Di sini payment dibayar tunai, misalnya 1 juta, kan masih ada kembalian 50.000 ya, karena customernya ini sudah niat ngasih tip, bilangnya 50.000-nya dikasih tip ya. Oke, nah ini kita kasih tip sampai genap, jadi 1 juta, selesai. Di sini sudah ada dia sudah berikut dengan tip ya, ada tipnya 50.000 di sini. Nah, sudah jelas ya, tipnya kelihatan di sini, maka uangnya di 1 juta. Oke, selesai sudah. Di sini, di sini masih ada satu lagi di payment, non tunai validate. Oke. Ya, karena tadi join table ya, yang table pertama dia ngasih tip, yang table kedua yang nomor 1 tadi tidak ngasih tip, makanya sudah bersih. Yang indoor, yang outdoor juga sudah bersih, tidak tampak ada transaksi, maka boleh kita lakukan penutupan toko atau cafe. Ya, inilah yang harus dilakukan oleh store manager untuk closing harian. Nah, makanya harus ada closing harian biar besok itu bisa dibuka lagi kasir ini. Ya, kita buka, close. Di sini sudah jelas mana yang tunai dan yang non tunai ya. Nah, ini transaksinya sudah jelas ya. Kita validate. Maka tugas store manager selesai di sini. Dan sudah bersih lagi, besok bisa digunakan untuk transaksi di hari berikutnya. Ya, itulah aplikasi point of sale untuk resto yang ada di ERP Odoo.